siang semuanya. Apa kabar? Masih semangat ya? Abis ini mungkin bisa break makan siang, tapi sebelum makan siang mau lanjut dulu ke sesi ketiga. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, para hadirin, teman-teman millennials and Gen Z. Perkenalkan saya Fadil Diana, jurnalis IDN Times. Saya akan memandu sesi ketiga hari ini dengan tema Global Trade and Investment Positioning Indonesia as a Key Player. Boleh tepuk tangan? Oke, terima kasih. Teman-teman, jadi tema ini sangat penting ya, karena kita tahu dunia saat ini sedang berada pada fase yang penuh dinamika. Ada perang dagang, ada tensi geopolitik, hingga tuntutan untuk transisi menuju ekonomi hijau. Nah, pertanyaannya bagaimana Indonesia bisa memposisikan diri tidak hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai pemain kunci. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan mengundang narasumber yang luar biasa yang sudah hadir bersama kita di ruangan ini. Yang pertama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, mari kita sambut Ibu Mari LK Pangestu. Tepuk tangan teman-teman. Silakan Ibu Mari. Oke, narasumber kedua yang juga tidak kalah luar biasa, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, mari kita sambut Bapak Tony Wenas. Oke, teman-teman, siang ini seharusnya Bapak Rosan Perkasa Ruslani selaku CEO Danantara hadir bersama kita, tapi dikarenakan beliau harus melakukan penugasan mendadak ya, kunjungan kerja ke Cina, jadi beliau berhalangan hadir. Oke. Bu, terima kasih Bu Mari, Pak Tony sudah berkenan hadir di sini. Oke, saya langsung aja Ibu. Jadi tema siang ini adalah Global Trade and Investment Positioning Indonesia as a Key Player. Tapi Bu, untuk pertanyaan pertamanya, sudah 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Bagaimana Ibu melihat kebijakan yang diambil sejauh ini untuk mencapai Asta Cita nomor 2, soal kemandirian ekonomi, dan Asta Cita kelima mengenai hilirisasi dan industrialisasi. Menurut Ibu apakah sudah on the track? Kalau menurut saya program Asta Cita yang dilaksanakan selama 10 bulan ini banyak yang fokus lebih kepada yang kita bilang membantu masyarakat di bawah ya, dan itu misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, pangan, itu semua sudah berjalan ya. Mungkin yang PR yang masih ada, kalau kita ingin tumbuh 8%, itu tidak bisa diingkari bahwa kita perlu meningkatkan investment ya. Apakah itu untuk industrialisasi atau hilirisasi, kita perlu meningkatkan investasi. Jadi tantangan besarnya sebetulnya bagaimana meningkatkan investasi. Supaya pertumbuhan kita kan sekarang masih di sekitar 5%. Kalau kita mau tumbuh di atas 5%, tidak mungkin tanpa meningkatkan investasi. Jadi menurut saya apa yang sebetulnya sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo di bulan April, yaitu kita perlu diregulasi dan reformasi yang menyeluruh ya, untuk benar-benar memperbaiki iklim investasi kita sehingga kita bisa menarik investasi. Apalagi ini ada perubahan di tatanan perdagangan dan investasi dunia, yang memang banyak yang mencari lokasi baru. Ya, bagaimana kita bisa menangkap hal itu dengan segala kekayaan sumber daya alam kita, human resources kita, tapi bagaimana ini diregulasi dan reformasi. Jadi ini kan sudah diumumkan di bulan April, baru 1-2 langkah yang 1-2 diregulasi yang dilaksanakan. Menurut saya ini PR kita ke depan. Pak Tony, kalau dari sisi pelaku industri nih Pak, kan Freeport Indonesia adalah key player dalam produksi tembaga. Nah, melihat adanya kenaikan permintaan tembaga akibat tren kenaikan penggunaan EV ya Pak ya, bagaimana sih Pak yang disiapkan Freeport Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas produksi tembaga? Baik, terima kasih. Tembaga tuh 65% tembaga dunia digunakan untuk menghantar listrik. Jadi memang dengan berlomba-lombanya renewable energy akan dibangun di berbagai negara, tentu saja permintaan akan tembaga akan makin tinggi.
Dan diperkirakan di tahun 2030 itu akan permintaannya bisa mencapai sekitar 35-40 juta ton per tahun. Sementara supply-nya enggak naik signifikan. Karena memang tidak ada tambang tembaga yang sizable, yang on the pipeline for the next 10 years. Karena memang membangun tambang tembaga tuh perlu waktu yang lama sekali. Jadi memang betul sekali permintaan banyak, supply-nya terbatas, sehingga harga cenderung akan naik ya. Harga cenderung akan naik, which is good for the country. Untuk Indonesia bagus karena kita juga punya sumber daya tembaga yang luar biasa besar. Dan kalau ditanyakan apakah kita akan bisa meningkatkan produksi, ini tembaga nggak seperti manufacturing yang kalau kemudian demand-nya tinggi dia produce lebih banyak, bisa dengan mudah beli raw material, kemudian tambah karyawan dan lain sebagainya. Tapi kalau pertambangan kan harus ada memperhatikan teknis pertambangan dan juga daya dukung lingkungan. Sehingga kami sekarang ini kalau di Freeport sudah hampir peak production levelnya. Dan kalau produksi itu kan produksi biji ya. Biji yang diproduksi masih harus dikalikan kadarnya. Kalau pas menyentuh kadar yang lebih tinggi, metalnya akan lebih banyak. Tapi kalau pas menyentuh kadar yang lebih rendah, maka metalnya akan sedikit. Sehingga memang akan ada fluktuasi pasti sesuai dengan mine plan kita. Tapi kembali kepada pertanyaannya, kami kalau bilang mau meningkatkan kapasitas produksi enggak semudah itu. Jadi memang tembaga ini atau pertambangan adalah price taker, bukan price maker. Kita nggak bisa menentukan harganya berapa. So we just continue to produce safely and sustainably sesuai dengan mine plan kita. Dan kebetulan memang kalau dilihat produksi di Indonesia, kami sekarang kan ini memproduksi sudah bukan copper concentrate lagi, tapi sudah lebih hilir, sudah menjadi katoda tembaga. Akhir tahun ini kan bisa ramp up sampai 100%. Dan kalau sudah 100% kita bisa menyediakan 800.000 ton katoda tembaga setiap tahunnya. 800.000 ton katoda tembaga itu bisa untuk membuat mobil listrik 8 juta unit. So the availability of the copper in the country is huge. Saya kasih perbandingan Chili. Chili itu adalah negara produsen tembaga terbesar di dunia. 25% tembaga dunia diproduksi di Chili. Tapi dia hanya memproduksi katoda tembaga, nggak sampai 2 juta ton. Sebagian besar adalah dalam bentuk concentrate, nggak sampai 2 juta ton. Sementara kami dari satu perusahaan aja 800.000 ton. Kalau Aman Mineral kemudian online juga, itu kira-kira 300.000 ton. Total udah 1,1 juta ton katoda tembaga. Dan ini bisa nomor 5 dunia loh dari 2 perusahaan. So we're gonna produce a huge tembaga di dalam negeri, dan harapannya adalah sekarang sudah mulai terlihat bahwa industri yang lebih hilir lagi begitu melihat kita udah jadi, mereka mulai kelihatan mau masuk ke Indonesia. Sekarang ini di tetangga kita di Jawa Timur ada perusahaan copper foil itu dari China namanya Hailiang, yang akan konsum diperkirakan bisa 100.000 ton katoda tembaga. Mereka produce copper foil ya adalah untuk membungkus baterai listrik itu. Tapi memang subjek tuh bahwa baterai electric vehicle itu juga pabriknya tumbuh di Indonesia. Kalau enggak copper foilnya akan diekspor juga kan. Jadi sayang. Jadi betul-betul memang harus ada kerjasama semua pihak supaya industri yang lebih hilir lagi itu kemudian muncul. Dan pemerintah barusan membentuk badan industri mineral Indonesia, walaupun sifatnya R&D, tapi itu mungkin akan bisa membantu mempercepat, mengakselerasi downstream yang further downstream lagi dari downstream yang udah kita lakukan. Pak Tony, kan Freeport punya fasilitas downstream yang di Gresik ya Pak untuk katoda tembaga. Kira-kira ke depannya ada rencana lagi mungkin Pak untuk smelter lainnya akan menyusul? Jadi kami membangun smelter tembaga itu sesuai dengan kapasitas produksi di hulu. Tentu saja kalau dibilang kami akan membangun lagi smelter baru lagi, kelihatannya enggak, karena kapasitas produksi kita tadi saya sudah sampaikan di hulu itu sudah almost at the peak level. Tapi mungkin saja
akan ada beberapa smelter tembaga lainnya karena ada beberapa tambang tembaga yang masih belum di-develop. Contoh Merdeka Copper and Gold itu tembaganya masih belum di-develop. Maksudnya sedang dalam proses development tapi belum kemudian memproduksi. Kemudian ada Sumbawa Timur Mining yang juga raksasa ya di Pulau Sumbawa, itu juga belum di-develop. Ada Gorontalo Minerals juga belum produksi. So dari 3 perusahaan ini aja mestinya ada 3 smelter tembaga lagi. Jadi tentu saja semuanya bergantung kepada the economics of the project ya. Harusnya sih dengan harga tembaga yang merangkak naik, bukan merangkak lagi, sudah cukup tinggi dan bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi berdasarkan review dari CRU, dari McKinsey dan beberapa lainnya. Bloomberg juga memperkirakan tadi bahwa tembaga mungkin akan bisa mencapai $5 per pound dan ini akan betul-betul memberikan rangsangan untuk segera diproduksinya tambang tembaga yang ada dan tentu saja akan ada kemungkinan untuk membangun smelter lagi. Ibu, ke Bu Mari, ini masih soal tembaga nih Bu ya. Kan Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemain penting dalam industri tembaga dunia ke depannya. Kalau dari Den, masukannya untuk menjaga keberlanjutan dari sisi hulu, untuk memastikan kemandirian bangsa melalui swasembada energi itu apa kira-kira Bu? Ada energi. Yes. Jadi tadi tembaga atau swasembada energi yang ditanyakan, dua-duanya. Ya intinya saya pikir itu 2 hal berbeda ya. Dalam arti yang tadi udah diceritakan bagaimana kita kan hilirisasi itu tujuannya meningkatkan nilai tambah dari bahan raw material kita ya. Dan ini di sini masih ada mungkin pertanyaan jika nikel dianggap cukup berhasil karena mungkin kita produsen besar sehingga kita sedikit menjadi price maker. Walaupun pada akhirnya itu menyebabkan substitusi sehingga akhirnya harganya pun turun. Jadi itu sebenarnya harusnya menunjukkan pelajaran ya buat kita. Kita sebetulnya kebijakan kita untuk mendorong nilai tambah dan hilirisasi lebih baik itu sebetulnya seperti yang tadi diceritakan bahwa karena memang sudah ada tembaganya adalah copper foil company yang datang untuk menggunakannya dan kalau nanti pada akhirnya dan ini memang sudah ada investasi untuk baterai itu kan akan masuk ke situ tapi dia istilahnya tidak dipaksakan ya. Ini secara bisnis, secara demand itu tercipta ya dan saya rasa mungkin lebih baik kita mengarah ke situ di mana kita ingin mendorong hilirisasi yang sustainable dalam arti dia memang hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan komersialnya masuk akal dan skalanya ada untuk dia bisa menjadi profitable. Tapi mungkin catatan penting adalah tadi Anda di dalam introduction mengatakan kita harus green ya. Nah di sini saya rasa kalau Freeport sih saya cukup kenal Freeport dari zaman saya masih NGO loh. Mengawasi Freeport. Jadi sudah melalui banyak perubahan ya. Tapi tidak semua mining company di hulunya itu kita anggap sudah melakukan praktek-praktek yang sustainable. Karena pada akhirnya di dalam suatu downstreaming sampai ke bahan jadinya itu akan di-trace sustainability-nya. Dan kalau tidak sustainable dia akan tidak kompetitif lagi. Ya. Nah di sini mungkin kita bisa tanya peran dari clean energy karena tadi menanyakan mengenai energy security dan ini kan forum infrastruktur ya. Dan salah satu isu yang kita hadapi saat ini untuk competitiveness adalah ketersediaan dari clean energy ya and affordable clean energy at an affordable price gitu kan ya. Dan ini kalau kita bicara dengan teman-teman pengusaha misalnya pengusaha tekstil yang harus ekspor maupun yang baru-baru ini kelangkaan gas itu perusahaan kaca ya gelas itu kan perlu banyak energi apalagi kalau perusahaan baterai ya itu memerlukan banyak energi. Tadi ada session AI data center perlu banyak energi ya dan ini kalau kita tidak menggunakan clean energy pada akhirnya ya tidak green apalagi ini baterai masuk ke electric vehicle yang supposed to be green product ya. Tapi kalau dia dibuatnya dengan fossil fuel itu pasti akan dipertanyakan juga oleh buyernya. Jadi I think kita punya challenge untuk transisi energi dan
mungkin kita tidak akan mudah keluar dari fossil fuel, tapi yang harus dilakukan adalah mengakselerasi sekarang ya untuk keperluan ke depan adalah clean energy ya. Nah di sini ada beberapa PR termasuk yang masih pending undang-undang renewable energy, reformasi yang perlu dilakukan di PLN. Ini ada satu PP yang baru keluar mengenai waste to energy, dari sampah ke energi, itu mungkin ada kemungkinannya, tapi kita perlu explore semuanya. Kenapa kita sebagai negara yang punya banyak geothermal mestinya tidak terlalu banyak penggunaan geothermal, harus dipelajari ini kendala-kendalanya apa saja. Bu, kalau bahas investasi nih Bu ya, kan sekarang ada Danantara. Nah kalau dari Den melihat perannya untuk meningkatkan investasi di Indonesia dan juga penciptaan lapangan kerja sejauh ini seperti apa? Saya rasa perlu dua sisi ya, tetap balik lagi ke cerita diregulasi dan pentingnya diregulasi dan reformasi. Karena dari semua evaluasi yang sudah kita lakukan, kita masih kurang atraktif dibanding dengan pesaing utama kita sebetulnya saat ini itu Vietnam dan beberapa negara ASEAN yang lain. Karena pada waktu kita dikenakan tarif ya, reciprocal tarif dari Amerika, sebetulnya apa yang terjadi adalah kita dapat 1% lebih rendah, hanya 1% lebih rendah dari Vietnam. ASEAN yang lain sama, tapi kita lebih rendah dari China. China itu 30% plus 20% dari yang Trump 1.0, jadi 50% sebetulnya. India juga 50%. Jadi kita nih dalam posisi yang bagus gitu ya untuk menarik investasi karena investor sekarang akan melihat, membandingkan kan, relatif, ini bukan 19%-nya tapi relatif kepada kompetitor kita, kita menarik. Tetapi kalau dibanding Vietnam dan negara ASEAN yang lain kan mirip-mirip ya. Jadi tetap kuncinya daya saing, memperbaiki iklim investasi, dan karena ini adalah forum infrastructure, PR lama, infrastruktur kita perlu diperbaiki, termasuk tadi akses to energy. Karena harga energi kita dibanding dengan negara lain itu tinggi. Dan kita tidak, investor sekarang nyari clean energy. Kalau enggak dia juga mikir-mikir mau masuk ke sini. Dan juga logistik ya, ini juga kita dianggap inefficient di dalam logistik. Jadi hal ini adalah PR-PR yang perlu kita atasi supaya bisa benar-benar menarik investasi dan fokus kepada bagaimana meningkatkan pertumbuhan ya. Walaupun saya tadi lupa menyampaikan bahwa program-program presiden seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Pangan, sebetulnya sangat bisa mempunyai dampak kepada pertumbuhan karena ada multiplier effect yang sangat lokal. Tapi itu catatan pentingnya adalah program-program ini dijalankan secara efektif. Saya ke Pak Tony, Pak masih bahas Danantara. Kira-kira sejauh ini koordinasinya dengan Danantara dalam upaya meningkatkan investasi di dalam negeri, dan mungkin sudah ada pembahasan belum sih Pak soal rencana pemerintah meningkatkan kepemilikan saham di Freeport Indonesia? Baik, mungkin ini soal investasi sama soal saham, tapi sebelum itu saya mau menambahkan yang Bu Mary tadi sampaikan mengenai clean energy ya. Jadi walaupun perusahaan tambang adalah extractive industry, tapi non-renewable, tapi pengelolaannya bisa dilakukan secara sustainable. Kami tadinya itu kan biji itu yang jumlahnya 200.000 ton per hari itu diangkut pakai truk dengan fossil fuel, truk raksasa yang 300 ton. Itu bensinnya draw katanya 1 kilo 1 liter. Dan bayangkan kalau 200.000 ton biji diangkut pakai itu berapa banyak emisi yang diciptakan. Nah sekarang di tambang bawah tanah kami menggunakan kereta listrik zero emission. Itu kereta listriknya bisa ngangkut 150.000 ton per hari. Jadi dengan itu udah reduce the carbon emission by 28%. Dan kami juga sedang akan mengganti PLTU batubara 200 megawatt dengan combined cycle LNG. Yang ini tentu saja emisinya akan turun lebih banyak lagi sehingga bisa mencapai
60% begitu itu online tahun 2027 bisa mencapai reduction emission to by 60% dibanding tahun 2018. Jadi what I'm trying to say adalah bahwa these mining companies can do it like a much cleaner way to produce kalau dalam hal kami adalah tembaga yang dipergunakan juga untuk renewable energy, to transport the renewable energy to the customer. Oke, itu satu hal. Kemudian tadi tanya mengenai soal investasi. Soal investasi ya kita sekarang ini masih terus investasi di tambang bawah tanah itu sekitar 1,5 billion dollar every year. Jadi ada 15 triliun, setidak-tidaknya 15 triliun tiap tahun kita investasi. Dan keberadaan Freeport itu berkontribusi kepada PDRB nasional ya, itu 0.75%, hampir 1% terhadap PDB nasional. Kepada PDRB Provinsi Papua, Papua Tengah, 71%. Kepada Kabupaten Mimika itu lebih dari 90%, Bu. So itu tetap jadi main driver, dan juga di beberapa tambang besar lainnya di daerah lain juga menjadi main driver dalam pertumbuhan ekonomi karena investasinya jalan terus. Investasi baik yang dalam bentuk OPEX CAPEX itu kan meng-create multiplier effect yang cukup besar. Jadi kalau bicara investasi memang perusahaan-perusahaan tambang ini sebagai main driver di daerah-daerah yang relatively tidak banyak industri lainnya, kan hampir selalu di remote area. Tadi ada pertanyaan mengenai menambah saham 10%, jadi memang 51,2% sudah dimiliki oleh Indonesia dan itu berlaku sampai dengan 2041. Dan kami memang berpikir atau diskusi sama pemerintah untuk, kan ada lagi sumber daya di bawahnya, kan sayang kalau nggak di-develop. Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar hampir sekitar 700 juta dolar per tahun juga berhenti, employment 30.000 berhenti, semuanya berhenti. Jadi nggak ada yang diuntungkan. Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut. Dan salah satu pemikirannya adalah bagaimana kalau seandainya di tahun 2041 ditambah lagi sahamnya 10%, itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan. Baik, nanti kita tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Bu Mari, ini untuk meningkatkan investasi kan pemerintah selalu berupaya mendorong perjanjian dengan perjanjian bilateral Bu, salah satunya mungkin yang masih hangat itu EU-SEPA. Kira-kira kalau dari Den melihatnya nanti manfaat atau benefit konkretnya untuk Indonesia baik dari investasi maupun perdagangan juga ya Bu, itu seperti apa Bu? Kalau itu sih konkret ya, karena tadi kan saya sebut kita bersaingnya dengan Vietnam. Vietnam sudah mempunyai perjanjian dengan Eropa, dan Eropa itu merupakan pasar ketiga besar ya untuk Indonesia, dan saat ini terutama untuk yang justru padat karya ya. Seperti garment, sepatu, terutama garment dan sepatu. Mungkin furniture juga masuk di situ. Selisih tarifnya untuk kita masuk ke Eropa itu bisa sampai 10-20% perbedaan kita dengan Vietnam. Maka itu banyak yang akhirnya relokasinya ke Vietnam. Jadi kalau kita bisa menggolkan dan menyelesaikan, dijanjikannya sih akhir tahun ini, sebelum akhir tahun ini akan selesai negosiasi EU Indonesia SEPA ya. Dan mungkin perlu waktu 1 tahun sebelum itu bisa terimplementasi. Tapi itu udah cukup signal untuk ada relokasi lebih banyak lagi untuk investasi. Dan ini justru yang bagus karena padat karya ya. Karena kenapa tadi kita ngomongin investasi, ngomongin hilirisasi, tapi mengapa kita mau investasi? Karena job creation, penciptaan lapangan pekerjaan ya. Ini yang paling penting sih sebetulnya. Dan jadi jenis investasi yang kita harapkan bukan saja dari yang capital intensif dan hilirisasi, tapi justru yang bagaimana menghidupkan kembali yang padat karya. Dan kebetulan Den juga telah melakukan mempelajari ya secara intensif apa saja kendala dari industri padat karya, dan banyak yang sudah kita fasilitasi, ada sekitar 20-an yang akan menciptakan mungkin sekitar 600.000 lapangan pekerjaan. Karena dia menghadapi hambatan-hambatan untuk invest.
lisensi lah, AMDAL lah, dan izin lokasi, masalah lahan. Jadi ini yang saya rasa untuk sementara kita lakukan bersama-sama Menko Perekonomian. Ya, jadi ini sangat penting karena itu signal yang akan bisa menarik investasi. Mungkin di dalam poin yang penting ini karena kita berada di tengah anak-anak muda, ini kan soal menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Bagaimana walaupun katanya angka pengangguran turun, tetapi apa yang terjadi adalah yang banyak jobs yang baru yang terserap itu di sektor informal yang pendapatannya itu rendah dan pekerjaannya tidak sepenuh waktu gitu ya. Jadi bagaimana investasi didorong ke sektor-sektor yang akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, termasuk juga di sektor pertanian dan jangan lupa sektor jasa-jasa ya. Jadi ini menurut saya perlu bukan hanya meningkatkan investasi, tapi investasi di sektor mana, di daerah mana itu juga perlu strategi yang tepat. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan untuk narasumber kita siang hari ini. Terima kasih Ibu Mari, terima kasih Pak Tony. Saya akan membuka sesi tanya jawab untuk dua penanya dikarenakan keterbatasan waktu. Boleh langsung ke mic? Boleh langsung ke mic aja, kita cepat-cepatan di sini. Yang mau bertanya, ada dua orang yang dibuka. Boleh langsung, yang satu lagi di belakangnya mungkin. Boleh langsung ke mic, di tengah. Ya, Mas boleh disebutkan namanya, dari mana dan pertanyaannya satu aja untuk Pak Tony dan Bu Mari, silakan. Cek. Baik, nama saya Arif Rahman Maulana dari mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Siapa Mas tadi namanya? Arif. Mas Arif, oke, Ya. silakan Mas Arif. Baik, sebenarnya pertanyaan saya lebih tertuju kepada Ibu Mari LK Pangestu. Izin bertanya Ibu soal iklim investasi. Pemerintah saat ini memiliki target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi hingga 8%. Dan investasi asing menjadi salah satu mesin utamanya. Namun kita sering melihat bahwa persepsi resiko seperti ketidakpastian regulasi dan dinamika geopolitis menjadi tantangan yang sangat besar. Jadi strategi spesifik seperti apa yang sedang dirancang oleh pemerintah agar tidak hanya untuk attracting, tapi juga untuk retaining atau mempertahankan investasi asing jangka panjang, terutama dalam menciptakan regulatory certainty yang bisa menjawab kekhawatiran dari para investor. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Arif. Silakan Ibu. Ya, intinya pemerintah termasuk terutama DEN dengan kantor Menko Perekonomian, kita sedang menyusun istilahnya ini kayak tahun 80-an ya, paket-paket diregulasi yang mempunyai tujuan mengatasi berbagai hal yang tadi Anda sudah sebut ya. Pertama lisensi usaha ya, di sini dibanding dengan Vietnam itu jauh sekali, kalau di sini sangat ribet berapa hari dan seterusnya. Dan sudah ada upaya untuk menyederhanakan dan membuatnya digital online. Jadi kalau kita itu dalam setiap tahap, kalau lewat hari yang harusnya misalnya dia harus selesai dalam 3 hari, dia nggak selesai dalam 3 hari, itu otomatis bisa berlanjut ke berikutnya ya. Dan ada sistem yang namanya one stop service yang sedang dibangun. Untuk perdagangan apalagi ya, banyak sekali restriksi, peraturan, nah ini semua harus disederhanakan. Dan juga masalah-masalah lain, kepastian hukum, urusan lahan dan AMDAL itu muncul sebagai dua hal yang muncul di dalam evaluasi kita di lapangan ya. Jadi kita sedang juga melakukan koordinasi seperti apa itu yang setiap minggu mereka ketemu inflasi. Jadi setiap dilakukan oleh Mendagri untuk dengan semua daerah untuk memantau harga. Kita juga sekarang ingin buat yang sama untuk memantau hal-hal yang menjadi hambatan di daerah. Jadi bisa langsung diselesaikan sembari menunggu paket-paket diregulasi yang lebih besar. Ada lagi banyak diregulasi yang diperlukan, tapi intinya bagaimana kita bisa memonitor masalah-masalah yang dihadapi di lapangan dan bisa melakukan penyelesaian, tapi juga menyelesaikan isu besarnya ya. Dan terakhir di luar diregulasi seperti saya katakan tadi, masalah infrastruktur juga masih menjadi kendala bagi investor ya. Dan ini juga perlu diatasi.
Terima kasih banyak. Mohon maaf teman-teman karena waktunya sudah habis. Jadi kita hanya membuka pertanyaan untuk satu orang saja tadi untuk Mas Arief. Terima kasih banyak Ibu Mari, Pak Tony sudah bersedia hadir untuk memberikan insight kepada teman-teman milenial dan Gen Z di sini. Semoga diskusi siang ini bermanfaat. Saya Fadia Diana, jurnalis IDN Times, pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat.